Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NIM akhir 49 dari kelas 1B. Saya dari kelompok 1, yaitu kelompok Danara. Dengan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah teknik pemrograman. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan dulu siapa saja anggota kelompok saya. Itu ada saya Muhammad Dafa, kemudian ada Arnan Prasetya, dan ada Alisha Nara. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsi mengenai aplikasi yang sudah kami buat. Aplikasi yang kami buat ini bernama Danara. Nah, untuk Danara ini, apa sih Danara ini? Danara ini adalah sebuah aplikasi untuk memanage atau ya untuk memanage menu restoran. Nah, di Danara ini biasanya diakses oleh para manajer-manajer restoran atau petugas restoran atau siapapun di dalam restoran yang ditugaskan untuk mengelola menu di dalam restoran tersebut. Di dalam aplikasi yang udah kami buat ini, kita bisa memasukkan menu baru atau menghapus atau mengupdate menu yang sudah kita buat, yang sudah ada sebelumnya. Nah, di dalam menu ini terdapat beberapa properti, yaitu ada kode menunya, ada nama menunya apa, ada berapa harga menunya, ada termasuk kategori apa menunya, kemudian apakah tersedia stoknya atau tidak tersedia. Nah, untuk program ini saya akan memberitahu pembagian tugasnya. Yang pertama, Alisha Nara, yaitu menghubungkan Spring Boot ke HTML dan time leaf. Kemudian dia juga menghubungkan template Bootstrap dengan HTML dan time leaf, kemudian membuat operasi CRUD program. Kalau Arnan, dia membuat UI-nya dan membuat exception. Kalau saya menghubungkan Spring Boot ke MongoDB dan membuat UI dan membuat exception-nya juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fitur aplikasinya. Ini saya akan menjalankan aplikasinya. Pertama, kita bisa menambah menu. Ini fitur untuk menambah menunya. Kita bisa masukin, misalnya kita masukin D001. Ini bebas untuk kodenya. IC. Nama menunya Ice Cream. Cream. Dia termasuk apa? Bisa dipilih. Dessert. Harga menunya kita kasih 8.000, stoknya tersedia. Tambah. Di sini akan ditampilkan menu yang sudah kita tambah tadi. Untuk menunya juga bisa kita ubah. Di sini bisa diubah. Soalnya harganya naik. Jadi 9.000. Perbarui menunya. Nah, menunya udah ke perbarui itu jadi 9.000 yang awalnya 8.000. Saya juga bisa menghapus menunya. Atau ini menu ice cream kita hapus. Sekarang udah nggak ada menu ice cream. Itu adalah fitur-fitur dari aplikasi yang sudah kami buat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang implementasi CRUD-nya. Sekarang kita masuk ke controller, restoran controller. Nah, di kelas ini terdapat kelas ini tuh bertujuan untuk mengontrol atau menjalankan CRUD yang tadi sudah kita coba. Pertama ada read. Read ini tadi tabel yang kita nampilin daftar menunya itu masuknya di read. Kemudian ada create. Create ini buat nambah menu, untuk tambah menu tadi. Nah, kita get mapping dulu, apa aja, ada kodenya apa, namanya apa, harganya berapa, kategorinya berapa, stoknya berapa. Kemudian udah kayak gitu, dikirimkannya di post mapping ini. Ini buat memasukkan apa yang udah kita tulis ke dalam database-nya. Kemudian ada delete. Nah, delete ini buat hapus tadi ya. Jadi dihapus dari
database sehingga udah hilang menu itu tuh. Kemudian yang terakhir ada update. Update ini hampir sama seperti create, hanya saja update ini untuk mengubah menu yang sudah ada sebelumnya. Makanya di sini get mapping-nya berbeda, nggak semuanya, tapi dia tuh pakai langsung get restaurant by ID. Kenapa ID-nya doang? Karena ID-nya ini key. Jadi kalau kita ambil ID-nya, semuanya juga bakal ikut keambil. Gitu. Nah, terus dari mana ini get all restorannya? Sedangkan kan di sini nggak ada gitu. Nah, get all restorannya ini kita dapat dari sini. Dari restoran service. Sekarang kita buka restoran service. Nah, masuk di sini. Tuh, di sini ada add restoran, ada update restoran, ada get all restoran. Get all restoran ini buat nampilin ya. Kemudian ada delete restoran. Nah, ini ada juga get restoran by ID yang tadi. Nah, terus kok bisa sih ada menu-menu kayak begini? Ada save, ada apa lagi? Save, ada find all, ada delete by ID. Ini dapatnya dari mana? Nah, dapatnya itu dari restoran repository. Nah, di restoran repository mana? Nah, di restoran repository ini dia ini sebuah interface yang mengextend ke Mongo repository. Nah, di dalam Mongo repository-nya ini terdapat modul-modul yang tadi yang udah kita panggil kayak add, save, kemudian ada delete, get. Nah, itu semuanya ada di dalam Mongo repository ini. Makanya kita extend restoran repository ke Mongo repository ini. Oke. Kemudian setelah ini saya akan menjelaskan juga tentang generic programming-nya. Nah, di sini juga ada nih generic programming-nya, yaitu di sini. Bisa kita lihat. Restoran. Sama di sini. Restoran. Kenapa tipe datanya ini kenapa restoran? Itu karena kita udah ngebuat restoran dan di dalamnya tuh ada banyak, nggak cuman string atau nggak cuman integer, nggak cuman boolean. Di dalam sini tuh ada tipe data string, ada tipe data apa? Ada restoran kategori, ada tipe data restoran stok, ada juga big decimal. Nah, terus kalau misalnya seandainya kita nggak pakai Mongo repository atau nggak pakai generic programming, ini setiap kali kita mau nge-save atau nge-add sesuatu yang baru, kita tuh harus membuat modul sebanyak tipe data yang kita deklarasiin sebelumnya. Kayak di sini kita kan, kami kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tipe data yang berbeda. Kalau kita nggak pakai generic programming, bisa-bisa kita membuat 4 modul hanya untuk memasukkan sebuah menu ke dalam restoran. Kan itu sangat boros ya. Makanya kita pakai generic programming itu jadi cukup satu modul, tapi dia tuh bisa menggunakan tipe data apapun di dalamnya. Itu tujuan dari generic programming yang kita pakai di sini. Kemudian di sini juga kita udah ngebuat sebuah enum class. Oh, mohon maaf, bukan yang ini. Enum class itu di restoran stok. Nah, di restoran stok ini ada kita seperti kalau di dalam bahasa sini kita ngebuat tipe data baru, yaitu namanya restoran stok. Restoran stok. Nah, komponen di dalamnya tuh cuma ada 2, tersedia atau tidak tersedia. Selain dari ini, dia nggak bakal bisa dimasukin sama apapun. Ada restoran stok sama restoran kategori. Nah, ini restoran kategori juga kita ngebuat isinya main course buat kategori restoran yang tadi, appetizer, dessert, drink, dan additional. Nah, ini tuh jadi sama kayak yang tadi. Kita nggak bisa masukin apapun kecuali data-data properti yang udah kita masukin di sini. Itu untuk bagian generic programming pada program yang sudah kami buatnya. Selain di tempat yang tadi, ada lagi
buat generic programmingnya. Nah, di sini kayak gini. List restoran. Maksudnya tuh apa? Ini list ini kan masuknya ke Java Collection ya. Sekalian aja langsung masuk ke Java Collection. Jadi Java Collection ini fungsinya tuh buat menampung beberapa beberapa variabel atau beberapa data di dalamnya. Jadi ada banyak gitu. Di sini kita pakainya kan list. List ini kalau di bahasa C bisa juga kita sebut sebagai array. Nah, di list ini kita tipe data listnya ini bertipe data restoran. Nah, jadi setiap indeks di dalam listnya ini ada menu-menu yang udah kita masukin. Ada restoran itu, dan di dalam restoran ini kan ada banyak. Jadi setiap indeks ke satu list ini, kalau kita lihat dari sininya, nah nasi goreng ini masuknya ke list pertama. Kalau kita tambah menu, misalnya ini, tambah menu soto, harganya 12.000. Nah, dia ini bakal masuk ke list yang kedua. Nah, itu jadi fungsinya Java Framework. Jadi kita nggak perlu buat banyak variabel, tapi cukup buat list. List ini bisa nampung sampai berapapun jumlahnya. Bisa kita batasin atau bisa nggak kita batasin. Jadi bisa ditambah terus. Nah, setelah itu untuk bagian Java Framework-nya. Kita cuma pakai list aja di sini. Karena kita nggak butuh map atau nggak butuh set di sini. Nah, itu tadi untuk Java Framework-nya juga. Di sini juga ada nih, di bagian restoran service. Mana restoran service? Restoran service. Nah, bagian restoran service juga kita manggil. Nah, ini kan ada list restoran, get all restoran. Kenapa? Jadi maksud dari sini tuh get all restoran. Jadi semua yang ada di dalam list itu diambil buat ditampilin di layar. Itu maksud kenapa kita menggunakan list. Jadi buat menampung menu-menu yang udah kita masukkan ke dalamnya. Jadi kalau dihapus juga list yang mana nih yang dihapus, indeks keberapa, indeks kedua hapus, berarti dihapus dihilangin isinya, indeks yang ketiga bakal mundur ke indeks yang kedua gitu. Itu untuk bagian Java Collection-nya. Kemudian yang berikutnya itu ada defensive programming. Untuk defensive programming ini ada di bagian controller. Nah, di dalam controller ini bisa dilihat nih ada untuk defensive programming di sini. Maksudnya apa di sini? Di sini tuh jadi setiap inputan yang kita buat di sini di webnya, kalau kita tambah aja, kita cobain tambah menu, kita nggak masukin nih kode, pas tambah menu bakal keluar notifikasi form tidak boleh kosong. Nah, ini nih kita pakai defensive programming. Jadi di sini bisa dilihat, oh, jika restoran atau eh, jika ada error, balik lagi ke create menu. Create menu ini HTML. HTML untuk tampilannya itu yang ini. Dia bakal balik lagi ke sini. Jadi kalau restoran code-nya blank atau kosong, restoran atau namanya kosong atau harganya 0, maka bakal keluar notifikasi form tidak boleh kosong. Nah, empty input X, maksudnya empty input X itu apa? Ini bisa dilihat di sini, empty input X. Nah, ini nih, saya membuat kelas baru yang dia nge-extend ke runtime exception. Runtime exception ini adalah sebuah dependencies atau apa? Ya, dependencies yang di dalamnya nih ada kategori-kategori exception. Jadi kalau dia menerima sesuatu exception yang sesuai, dia bakal mengirimkan message super di sini tuh ambil dari kelas
dari sini, dari runtime exception, dia bakal ngeluarin message-nya apa, ya ini, form tidak boleh kosong. Kayak gitu. Makanya kalau dia udah keisi semuanya, baru bisa dilanjut ke eh, balik lagi ke menu yang utama tadi. Selain di situ juga saya udah ngebuat selain di create, nah di update juga ada exception-nya. Sama seperti yang di atas, kalau kosong, get restorannya kosong, atau harganya nol, atau namanya juga nggak ada namanya, maka bakal keluar notifikasi formnya nggak boleh kosong. Karena harus semua properti itu harus keisi semuanya, nggak boleh sampai ada yang kosong. Itu untuk bagian defensive exception, apa, untuk defensive programmingnya. Saya menggunakan try and catch. Buat yang update-nya tadi, kalau diubah, yang bisa dilihat kalau kosong, perbarui menu, oh tidak bisa, tidak boleh, karena sudah kami pasang exception, jadi nggak bakal bisa nambah, tidak bisa merubah isinya jika isinya masih kosong. Kita balikin lagi, perbarui menu. Kita masuk ke sini. Oke. Untuk role access-nya, sayang sekali kami masih belum membuat role access-nya, jadi siapapun yang memiliki link ini itu bisa buat akses atau bisa buat ngubahnya. Kita belum ngebuat admin atau user siapa aja yang bisa masuk ke sininya. Itu adalah kekurangan dari program yang sudah kami buat. Untuk cron-nya kami sudah membuatnya dan alhamdulillah semuanya sudah bisa dijalankan dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika presentasinya banyak kekurangan dan kekeliruan, dan apabila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.